Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alinia Endang dengan NIM 24601036 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat video tugas presentasi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi pemilu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan pemilihan itu yang baik, tentang pengertian pemilu, jenis-jenis pemilu, dan cara-cara kita dalam memilih kepemimpinan dalam daerah dan dalam Indonesia. A few moments later. Baik, yang pertama, pendahuluan latar belakang. Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil secara langsung, bebas, dan rahasia. Sebagai landasan dari sistem demokrasi, pemilu memiliki peran strategi dalam memastikan terciptanya pemerintah yang sah, transparan, dan akuntabel. Proses ini menjamin bahwa kekuasaan pemerintah benar-benar berasal dari kehendak rakyat sehingga dapat menjadi kedaulatan serta keutuhan bangsa. Sering dengan perkembangan dinamika sosial, publik, dan teknologi, penyelenggaraan pemilu menghadapi beberapa tantangan, baik dari segi pelaksanaan, partisipasi pemilih, maupun integritas hasil pemilihan. Oleh karena itu, perlunya sistem penyelenggaraan pemilu yang efektif, efisien, dan kedaulatan menjadi hal yang sangat penting guna menjaga kepercayaan publik serta menguatkan sistem demokrasi. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama itu pengertian pemilu. Pemilihan umum atau pemilu adalah proses demokratis di mana warga negara yang memenuhi syarat memberikan suara untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Pemilu merupakan suara bagi rakyat untuk mengekspresikan kehendak politik mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan kebijakan publik. Pemilu dilaksanakan secara periodik dan di luar oleh undang-undang untuk memastikan bahwa prosesnya berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks Indonesia, pemilu mencakup pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, serta pemilihan kepala daerah. Melalui pemilu diharapkan tercipta pemerintahan yang legitim dan representatif terhadap aspek masyarakat serta
memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dalam kedaulatan rakyat. Sejarah pemilu di Indonesia. Sejarah pemilu di Indonesia dimulai setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 dengan pemilu pertama yang diadakan pada tahun 1955. Sejak saat itu, Indonesia telah melaksanakan berbagai pemilu untuk memilih anggota legislatif dan pemimpin daerah, mencerminkan perkembangan demokrasi di negara ini. Yang pertama, periode awal pemilu pada tahun 1945 sampai 1955. Rencana pemilu pertama diumumkan pada 5 Oktober 1945. Pemilu pertama diadakan di Kepresidenan Kendiri dan Surakarta pada tahun 1945. Pada tahun 1948 Sukarta pada tahun 1946. Pada tahun 1948, sistem pemilihan umum tidak langsung didasarkan perwakilan proporsional disetujui oleh Badan Pekerja KNIP. Maklumat pada 3 November 1945 mendorong pembentukan partai politik untuk persiapan pemilu. Terus yang kedua, pemilu pada tahun 1955. Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diadakan secara nasional. Tepat dua jenis pemilihan. Pertama, anggota DPR dan pemilihan anggota konstituante. Pemilu ini menandai awal dari sistem demokrasi di Indonesia di bawah pemerintahan Soekarno. Yang ketiga, era Orde Baru pada tahun 1971 sampai 1997. Soeharto menjadi presiden pada tahun 1967 dan memimpin selama 32 tahun. Selama periode ini, 6 kali pemilu diadakan dengan Golkar sebagai partai dominan. Pemilu 1977 menyaksikan penyatuan beberapa partai politik menjadi PPP dan PDI. Pemilu 1997 diadakan dengan Golkar sebagai pemenang, meskipun terjadi pengekangan terhadap pluralisme politik. Yang keempat, reformasi dan pemilu pasca Soekarto pada 1999 sampai sekarang. Setelah jatuhnya Soeharto, pemilu dipercepat menjadi tahun 1999. Pemilu 2004 memperkenalkan pemilihan presiden secara langsung. Pemilu 2004 dan 2014 melanjutkan sistem pemilihan langsung untuk presiden dan anggota legislatif. Pemilu 2019 melibatkan 20 partai politik dan dengan PDI Perjuangan sebagai pemenang. Baik, pembahasan yang ketiga, tujuan penyelenggaraan umum.
Yang pertama, mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan sehingga kedaulatan rakyat dapat terwujud. Yang kedua, memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pemilihan digunakan untuk memilih pemimpin seperti presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif di tingkat nasional dan daerah. Ini memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah respirasi dari suara rakyat. Mendorong partisipasi politik. Pemilu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, baik sebagai politik maupun sebagai calon legislatif. Ini mendorong kesadaran politik dan partisipasi aktif dalam kepemerintahan. Berikutnya, menjadi akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya pemilu, pemerintah diharapkan dapat lebih akuntabel kepada rakyat. Pemimpin yang terpilih harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemilih. Berikutnya, mewujudkan sistem demokrasi. Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu, prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan, keadilan, dan persamaan hak dapat diterapkan. Berikutnya, mendorong persaingan sehat. Pemilu menciptakan ruang bagi berbagai partai politik untuk bersaing secara sehat dalam menawarkan visi misi dan program kepada masyarakat. Berikutnya, menjaga stabilitas politik. Dengan adanya pemilu yang teratur, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik politik dan menciptakan stabilitas dalam pemerintahan, meningkatkan kualitas kebijakan publik. Pemilu yang demokratis memungkinkan terpilihnya wakil-wakil yang memiliki kompetensi dan integritas sehingga dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik. Yang keempat, tujuan penyelenggaraan pemilu. Mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengekspresikan kehendak mereka melalui suara dalam memilih wakil-wakil yang akan memimpin. Memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pemilu digunakan untuk memilih pemimpin serta seperti presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif di tingkat nasional dan daerah. Mendorong partisipasi politik. Pemilu mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses politik baik sebagai pemilu maupun sebagai calon legislatif, sehingga meningkatkan kesadaran politik. Menjaga akuntabilitas pemerintah. Pemilu memastikan bahwa pemimpin yang terpilih bertanggung jawab kepada rakyat dan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya. Mewujudkan sistem demokrasi. Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan pembahasan yang kelima, macam-macam sistem pemilu. Sistem pemilu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara pemilihan dan penghitungan suara.
Berikut adalah beberapa macam sistem pemilu yang umum digunakan. Yang pertama, sistem pemilihan langsung. Pemilihan memberikan suara langsung untuk calon atau partai yang mereka pilih. Contoh pemilihan presiden dan anggota legislatif di Indonesia. Sistem pemilihan tidak langsung. Pemilih memilih perwakilan yang kemudian akan memilih calon pemilihan. Contoh pemilihan presiden oleh lembaga perwakilan seperti dalam beberapa negara sebagian di Amerika Serikat. Yang ketiga, sistem pluralitas atau first past the post. Calon yang mendapat suara terbanyak di suatu daerah pemilihan dinyatakan sebagai pemenang tanpa memerlukan mayoritas suara. Contohnya pemilihan anggota legislatif di Inggris. Terus yang berikutnya sistem mayoritas. Calon harus mendapatkan lebih dari 50% suara untuk menang. Jika tidak ada calon yang mencapai mayoritas, biasanya diadakan pemilihan ulang atau putaran kedua. Contohnya pemilihan presiden di beberapa negara. Berikutnya sistem proporsional. Kursi di badan legislatif dibagikan berdasarkan persentase suara yang diperoleh oleh masing-masing partai. Contohnya pemilihan legislatif di banyak negara Eropa termasuk Belanda dan Swedia. Berikutnya sistem campuran, menggabungkan elemen dari sistem mayoritas dan proporsional sebagai kursi diisi melalui pemilihan langsung, sementara sebagian lainnya mulai sistem proporsional. Contoh sistem pemilu di Jerman. Berikutnya sistem single transferable vote atau STV. Pemilih memberikan suara untuk beberapa calon dan suara dapat dipindahkan dari calon yang tidak terpilih ke calon lain berdasarkan preferensi. Berikutnya, contohnya digunakan di beberapa pemilihan lokal di Irlandia. Berikutnya sistem Tauron stem. Jika tidak ada calon yang mendapatkan mayoritas suara dalam putaran pertama, diadakan putaran kedua antara dua calon teratas. Contoh pemilihan presiden di Prancis. Untuk materi yang ke-6, kelebihan dan kekurangan sistem pemilu di Indonesia. Yang pertama, kelebihannya, keterwakilan rakyat. Pemilu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka, sehingga suara masyarakat dapat terwakili dalam pemerintahan. Demokrasi yang berjalan. Pemilu secara rutin diadakan setiap 5 tahun yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip politik. Pemilu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif, yang meningkatkan kesadaran politik. Akuntabilitas, pemimpin yang terpilih melalui pemilu harus mempertanggungjawabkan kinerjanya.
kepada rakyat sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas, persaingan sehat. Pemilu menciptakan ruang bagi berbagai peserta, berbagai partai politik untuk bersaing secara sehat yang dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Terus kekurangannya, yang pertama itu politik uang. Praktik politik uang sering terjadi di mana calon atau partai politik menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilihan yang merusak integritas pemilu. Yang kedua, kualitas calon. Tidak semua calon legislatif memilih kompetensi dan integritas yang baik, sehingga dapat mengakibatkan pemimpin yang kurang berkualitas. Yang ketiga, fragmentasi partai. Banyaknya partai politik yang berkompetisi dapat menyebabkan fragmentasi yang menyulitkan pembentukan koalisi yang stabil di pemerintahan. Kampanye negatif dalam persaingan politik seringkali muncul kampanye negatif yang dapat merusak reputasi calon dan menciptakan polarisasi di masyarakat. Yang kelima, tingkat partisipasi yang rendah. Meskipun pemilu diadakan secara rutin, tingkat partisipasi pemilih kadang-kadang masih rendah yang menunjukkan kurang minat atau kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Masalah logistik. Penyelenggaraan pemilu seringkali menghadapi masalah logistik seperti distribusi surat suara dan keamanan yang dapat mengganggu kelancaran pemilu. Baik, kita lanjutkan untuk yang materi yang ke-7, integritas penyelenggaraan pemilu. Integritas penyelenggaraan pemilu. Integritas penyelenggaraan pemilu adalah salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa elemen yang mendukung integritas penyelenggaraan pemilu. Yang pertama, transparansi. Proses pemilu harus dilakukan secara terbuka, di mana semua tahapan mulai dari pendaftaran, pemilihan, sehingga penghitungan suara dapat diakses, diawasi oleh publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, akuntabilitas. Penyelenggaraan pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil selama proses pemilu. Ini termasuk memberikan laporan yang jelas dan tepat bertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kemandirian penyelenggaraan. Ketiga ya, kemandirian penyelenggaraan. Penyelenggaraan pemilu harus independen dari pengaruh politik dan kepentingan pihak tertentu. Kemandirian ini penting untuk menjadi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Yang keempat, keadilan. Semua calon dan partai politik harus diperlakukan
secara adil dan setara tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan istimewa. Ini termasuk akses yang sama terhadap media dan sumber daya kampanye. Yang kelima, keamanan. Proses pemilu harus dilindungi dari ancaman dan intimidasi, baik terhadap pemilih maupun penyelenggara. Keamanan yang baik membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pemilu yang bebas dan adil. Yang keenam, pendidikan pemilih. Masyarakat perlu diberikan informasi yang cukup mengenai proses pemilu, hak-hak mereka sebagai pemilih, dan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Pendidikan pemilih yang baik dapat meningkatkan kualitas pemilu. Yang ketujuh, pengawasan. Pengawasan oleh lembaga independen, organisasi masyarakat sipil, dan pemantau internasional dapat membantu memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedelapan, penanganan pelanggaran. Terhadap mekanisme yang jelas untuk menangani pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu, termasuk sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar aturan. A few moments later. Pembahasan yang ke-8, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan indikator penting yang mencerminkan berbagai pasar keterlibatan rakyat dan proses demokrasi. Berikut adalah beberapa aspek yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia. Yang pertama, definisi tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu biasanya diukur berdasarkan partisipasi pemilih yang menggunakan hak suaranya dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi partisipasi. Kesadaran politik. Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu dan hak-hak mereka sebagai pemilih. Aktivitas, kemudahan dan dalam mengakses tempat pemungutan suara atau TPS dan informasi terkait pemilu. Kualitas calon, ketertarikan masyarakat terhadap calon yang ada, termasuk visi dan misi, dan rekam jejak mereka. Kondisi sosial dan ekonomi. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pendidikan, dan kondisi sosial dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi. Yang ketiga, tingkat partisipasi dalam pemilu di Indonesia. Pemilu 2014, tingkat partisipasi pemilih mencapai sekitar 75,11%. Pemilu 2019, tingkat partisipasi meningkat menjadi sekitar 81,93%, menunjukkan antusiasme yang lebih besar dari masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilu.
Yang keempat, dampak tingkat partisipasi. Legitimasi pemerintah. Tingkat partisipasi yang tinggi dapat meningkatkan legitimasi pemerintah yang terpilih karena mencerminkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat. Kualitas kebijakan, partisipasi yang tinggi dapat menghasilkan kepemimpinan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berkualitas. Yang kelima, upaya meningkatkan partisipasi. Edukasi pemilih meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemilu melalui kampanye pendidikan pemilih. Inovasi teknologi memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses informasi dan pendaftaran pemilih. Peningkatan aksesibilitas memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki akses yang sama untuk memberikan suara. Baik, untuk penutup, kesimpulan pemilihan umum atau pemilu di Indonesia merupakan fondasi utama dalam menjalankan sistem demokrasi yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya. Sejarah pemilu Indonesia setelah mengalami berbagai perubahan dan tantangan sejak pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 hingga penyelenggaraan pemilu modern saat ini. Sistem pemilu yang dianut berperan penting dalam menciptakan keterwakilan yang adil, akuntabilitas pemerintah, dan partisipasi politik masyarakat. Meskipun demikian, pemilu di Indonesia menghadapi berbagai kendala seperti praktik politik uang, kualitas calon yang bervariasi, dan fragmentasi partai politik yang cukup tinggi. Tingkat partisipasi masyarakat yang cenderung meningkat menunjukkan antusiasme masyarakat dalam demokrasi. Namun masih perlu terus didorong agar lebih luas dan merata. Integritas penyelenggaraan pemilu menjadi hal krusial untuk memastikan proses yang adil, transparan, dan dapat dipercaya. Saran untuk pendidikan politik ini meningkatkan pendidikan politik. Adakan program pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Yang berikutnya, penguatan integritas pemilu. Tingkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah praktik politik uang dan kecurangan. Peningkatan kualitas calon, lakukan seleksi ketat terhadap calon legislatif dan pemimpin untuk menghadirkan fitur yang kompleks, kompeten, dan berintegritas. Pemanfaatan teknologi. Gunakan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi pemilu dan pendaftaran pemilih.
Baik, terima kasih. Sekian dari tugas video presentasi saya dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi pemilu. Saya sudah menjelaskan tentang bagaimana itu pemilu. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan bisa ditambahkan. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Sekian dari video presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye bye. Terima kasih.